Bagi saya simpel saja cara berpikirnya. Jadi kita tidak usah memperdebatkan apakah Pak Anies itu diundang atau mengajukan diri sebagai pembicara. Karena logika sederhananya begini. Kalau beliau tidak punya kapasitas untuk berbicara di depan forum G20, maka mau mengajukan diri 100 kali sampai 1000 kali itu gak bakal bisa, gak bakal diterima. Jadi tolak ukurnya bukan mengajukan diri atau tidak. Tolak ukurnya adalah kapasitas dan kemampuan beliau di forum tersebut. Layak atau tidak Pak Anies ini diberikan panggung. Nah, jika pada akhirnya Pak Anies itu diberikan panggung untuk berbicara di depan para pemimpin negara, nah, ini menunjukkan bahwa Pak Anies memang layak dan mempunyai kapasitas untuk itu. Jadi sederhana cara berpikirnya. Nah, jika tolak ukurnya adalah mengajukan diri sebagai pembicara, maka secara logika itu mestinya yang diberi panggung itu adalah gubernurnya masih aktif. Gubernur PLT Jakarta misalnya, Pak Heru Budi Hartono, atau mungkin Pak Ganjar, atau mungkin Bu Khofifah, Pak Ridwan Kamil. Nah, mereka ini adalah gubernur-gubernur aktif. Nah, ini kenapa justru Pak Anies yang sudah mantan gubernur tapi masih diberi panggung? Jadi, ini saya pikir tidak lepas dari apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies Baswedan selama menjabat gubernur di Jakarta, yang kebijakannya dirasakan bukan hanya oleh masyarakat Jakarta dan Indonesia, tapi juga dunia. Ya, saya pikir orang bebas menafsirkan apa saja ya. Tapi terlepas apakah itu pencitraan atau tidak, saya kira Pak Anies telah berhasil meyakinkan dunia internasional bahwa kebijakan-kebijakan beliau selama menjabat sebagai gubernur DKI ini dianggap sejalan dan mendapatkan dukungan banyak internasional. Sebab jika tidak, buat apa Pak Anies diwawancarai di hadapan tokoh-tokoh dunia? Dan tidak mungkin forum sebesar G20 ini menyajikan pepesan kosong. Wah, itu bisa ditertawakan dunia. Jadi saya kira kita tidak perlu membuang banyak energi mempermasalahkan kehadiran beliau, apakah diundang atau mengajukan diri. Selama apa yang dilakukan oleh Pak Anies ini adalah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan masyarakat Indonesia dan juga untuk masyarakat internasional, saya kira hal itu adalah hal yang positif dan tidak perlu dipermasalahkan. Nah, kalaupun itu dianggap sebagai pencitraan oleh sebagian kalangan, saya pikir wajar saja. Dan bagi saya, semua capres memang harus mencitrakan diri, harus mempromosikan diri. Tapi yang dicitrakan di sini atau dipromosikan di sini sebaiknya adalah prestasi dan kemampuan diri, agar masyarakat bisa mengetahui, ini loh prestasi saya, ini loh kemampuan saya. Jadi bukan pencitraan pepesan kosong yang bagus kemasannya tapi isinya kosong. Nah, bagi sebagian kalangan, tampil di depan forum internasional, apalagi di hadapan tokoh-tokoh dunia, ini dianggap sebagai pencitraan yang sangat berkelas, sangat-sangat bergengsi. Karena apa? Karena yang dicitrakan di situ adalah kemampuan intelektualnya, kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi saran saya bagi para capres yang akan bertarung di Pilpres 2024, sebaiknya pencitraan itu adalah pencitraan yang berkelas, bukan pencitraan memelas, apalagi pencitraan culas. Ya, saya kira pengaruhnya sangat besar ya. Dilihat dari sudut komunikasi politik misalnya, saya kira kehadiran Pak Anies di forum ini telah menyedot perhatian masyarakat, baik secara nasional maupun internasional. Semua mata tertuju pada sosok Anies ini. Karena bagaimana mungkin seorang mantan gubernur itu bisa mendapatkan akses untuk berbicara di forum internasional, dan ini bergengsi. Jadi saya yakin akses ini didapat bukan dari inisiatif pemerintah, tapi langsung dari para pemimpin-pemimpin negara yang selama ini melihat bahwa kebijakan Pak Anies Baswedan selama menjabat gubernur DKI ini dianggap sejalan dengan mereka. Kemudian yang kedua, dari sisi diplomasi politik, saya melihat bahwa kehadiran Pak Anies sebagai pembicara di forum G20 ini menunjukkan bahwa beliau ini mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan diplomasi internasional tingkat tinggi. Karena saya kira tidak gampang loh bisa mendapatkan akses menjadi pembicara di forum yang bergengsi semacam ini, apalagi di hadapan para tokoh-tokoh dunia. Sementara status beliau adalah sebagai mantan gubernur yang tidak lagi mempunyai kekuasaan politik, tidak mempunyai jabatan politik apapun. Ya, bisa dibilang sebenarnya Pak Anies ini adalah pengangguran dalam konteks jabatan politik. Nah, apabila beliau tidak mempunyai kemampuan atau kapasitas diplomasi internasional yang handal, saya pikir itu tidak mungkin bisa mendapatkan akses ke sana. Jadi
kemampuan diplomasi inilah yang sebenarnya dibutuhkan bagi para capres yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, dari 3 nominasi besar capres seperti Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan, sampai sekarang ini saya belum pernah melihat Pak Ganjar ini tampil di depan forum internasional, kemudian berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi, menurut saya, daripada kita sibuk terus mempersoalkan apakah Pak Anies Baswedan ini diundang atau mengajukan diri berbicara di depan forum internasional, lebih baik mari kita dorong para capres termasuk Pak Ganjar agar tampil juga di forum internasional. Dan saya yakin pasti masyarakat Indonesia akan sangat penasaran dan ingin melihat beliau berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi sekali lagi, kemampuan diplomasi internasional ini sangat penting dimiliki oleh para capres untuk mengajak dunia investor datang ke negara kita. Ya memang tidak harus ya, tapi ini adalah tuntutan zaman. Pasti rakyat Indonesia akan bangga melihat presidennya ini mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik dan lancar di depan para pemimpin-pemimpin negara. Dan bagi saya, ini akan terlihat lebih elegan, lebih wibawa di mata internasional.